Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat. Kali ini masih di mata kuliah perilaku konsumen, kita akan membahas beberapa eh, topik yang akan kita bahas sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini. Namun, seperti biasa, demi kelancaran berjalannya perkuliahan kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang prima dan siap dalam menyerap apa yang akan saya paparkan kali ini. Sebelum itu, saya akan mengingatkan bahwa di dalam pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini, sesuai dengan materi yang sudah disepakati di dalam rencana pembelajaran semester, maka kali ini kita akan membahas tentang topik besar yaitu toko atau store. Nah, toko ini sendiri nanti kita akan bahas apa saja topik-topik yang berkaitan dengan toko ini sendiri. Nah, untuk itu saya akan memaparkan bagian per bagian dari apa yang akan kita jelaskan mengenai toko atau store. Baiklah, kali ini kita akan membahas beberapa topik, yaitu pertama adalah store image and store atmosphere, kemudian yang kedua adalah store environment, dan yang terakhir adalah kita akan membahas tentang modern channel strategy. Nah, tiga hal ini merupakan bahasan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini di dalam subtopik kali ini. Nah, ada beberapa yang harus kita ketahui ketika kita membahas tentang toko. Toko ini mengalami banyak sekali perubahan-perubahan dan banyak sekali pengembangan-pengembangan yang berbeda sekali ya dengan 10 sampai 20 tahun yang lalu ya atau di akhir dekade ini. Baiklah, saya akan masuk ke dalam pembahasan kali ini. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali juga atau ingin bertanya, sebetulnya apa sih itu toko atau what is store? Nah, ketika kita melihat di depan kita ada sebuah toko buku. Toko buku ini kita bisa lihat ya gambar yang ada di depan kita, menata buku-bukunya dengan rapi, kemudian juga ditata sesuai dengan bagian-bagian atau judul-judul besar tertentu ya, atau juga disusun sesuai dengan kategorinya. Nah, ketika kita melihat buku ini tersusun rapi, ya, kemudian juga sesuai dengan cek kategorinya, gitu, kita datang ke toko, ini bisa melihat buku-buku ini dan mencari buku apa yang kita cari ini dengan mudah karena sudah dibagi-bagi sesuai dengan kategorinya. Tetapi ini toko zaman dulu, ya. Ya, walaupun sampai sekarang juga masih ada ya toko buku seperti ini. Banyak sekali itu. Tetapi toko buku saat ini ya karena perkembangan zaman atau di era modern saat ini, toko ini sudah menjadi toko online.
Semuanya mungkin serba virtual, bahkan buku-buku kertas ya yang terbuat dari kertas mungkin tidak lagi akan populer. Mungkin juga sudah berubah ya menjadi e-books atau electronic books yang kita bisa baca di gawai kita atau di gadget kita, bisa di handphone, bisa di laptop, atau bisa juga di tablet dan lain-lain. Sehingga memudahkan kita untuk bisa membaca buku di mana saja dengan menggunakan alat gadget kita. Nah, kembali lagi pertanyaannya, apa sih toko itu? Nah, selain toko menjajakan produk-produk yang dijual, maka sebetulnya kita akan tahu juga nih bagaimana ya kalau kita memiliki sebuah toko, apa saja yang harus kita susun, apa saja yang harus kita siapkan, dan bagaimana kita eh, menyajikan sebuah toko, baik itu toko fisik maupun toko online. Wah, ini kita tahu kita ada beberapa marketplace online ya. Ada yang terkenal itu ada dua, yaitu toko hijau dan toko orange. Ini dua-duanya bersaing menguatkan konsep-konsep dari toko itu sendiri. Ya, baiklah, saya akan memulai masuk dalam pembahasan. Pembahasan kita yang pertama yaitu ada yang namanya citra toko dan juga atmosfer toko atau store image atau juga store atmosfer. Nah, kita bergerak dulu nih ke toko yang konvensional ya, yang ada fisiknya. Yang seperti apa sih store image ketika ada di toko konvensional ya atau offline gitu ya. Nah, pertama sebuah toko itu harus menyajikan kepribadian atau personalitinya ya. Nah, di dalam personalitinya itu nanti kita bisa lihat sejauh mana kualitas produk-produk yang ditawarkan. Kemudian juga di dalam kepribadian toko yang kita miliki, ini harus menggambarkan pelayanan yang bisa dikatakan prima gitu ya. Dan juga kita harus bisa men-setting atau mengatur kebijakan-kebijakan perusahaan untuk memajukan toko yang kita miliki. Ya, toko dalam arti menjajakan produk ya, atau menjual produk di dalam toko. Kemudian juga toko yang kita miliki juga harus memiliki reputasi yang baik, ya, baik itu dari tampilan tokonya sendiri, ya, kemudian kebersihannya, kerapihannya, keramah tamahan pegawainya, kemudian juga pemasarannya, serta juga memiliki harga yang bisa dikatakan kompetitif dibandingkan toko-toko lainnya. Nah, ini kalau kita bicara tentang reputation. Nah, bagaimana dengan marketing activity-nya? Nah, kita tahu banyak toko berusaha sekali menangkap para konsumer ini untuk datang ke tokonya dengan cara banyak sekali. Bisa menggunakan diskon atau price bundling atau juga lainnya, gitu ya. Nah, hal ini kemudian menjadi bahan pertimbangan konsumen dalam dalam mengambil keputusan akan pergi ke toko manakah kita dalam mencari suatu produk. Nah, kemudian kalau kita lihat dari store atmosfer atau atmosfer dari toko, ini sebetulnya apa saja ya isinya? Nah, atmosfer suatu toko ini merupakan gambaran aktualisasi atau kondisi yang sebenarnya. Yang bagaimana? Yang bisa menarik konsumen
atau konsumen untuk bisa berlama-lama ada di toko dan akhirnya memutuskan untuk membeli. Nah, hal apa saja selain dari kepribadian toko yang tadi kita miliki, yaitu selain kualitas layanan, kemudian juga reputasi dan juga aktivitas marketing, yang bisa mendukungnya adalah visual communication, atau bisa dikatakan bahwa atmosfernya toko yang kita miliki ini harus benar-benar menyajikan informasi yang jelas, sehingga kalau kita ambil contoh toko buku misalnya ya, di sana sudah ada dibagi per kategori. Artinya bahwa ketika kita ingin mencari buku history atau kita ingin mencari novel section, ini dengan jelas ada petunjuk-petunjuk buku yang ditaruh di dalam satu shelf book dalam satu kategori. Artinya, toko yang kita miliki sudah melakukan visual communication. Nah, selain itu juga kita harus lihat juga bagaimana dengan pencahayaan di toko tersebut. Ya, biasanya toko-toko atau kafe-kafe yang ada di sekitaran kita ini biasa menggunakan lampu warna kuning untuk lebih mendapatkan suasana yang lebih diligent, gitu ya, dibandingkan lampu berwarna putih. Nah, istilahnya ya lebih dramatik lah, gitu ya. Tetapi itulah yang membuat mata kita nyaman, kemudian penuh dengan kehangatan. Nah, selain itu juga pemilihan warna toko, warna dinding, warna rak, ya, atau juga warna lantai, ini juga akan mempengaruhi kenyamanan konsumen dalam memasuki di dalam toko kita. Apalagi ada musik-musik yang ya bisa dikatakan lembut ya, mengiringi kita selagi kita ada di dalam toko buku gitu atau dalam toko tertentu. Ya, gitu. Kalau kita datang ke kafe-kafe kan juga biasanya ada background music ya. Kalau kita lagi ngopi ya gitu, ini ada background musik yang ya tidak terlalu keras tapi tidak juga terlalu kecil volumenya, sehingga kita bisa enjoying the music while taking a coffee gitu ya. Nah, hal ini juga akan diperkuat lagi ketika kita mendapatkan ambience atau ya ada ada suasana-suasana misalnya berbau kopi atau berbau kue, ya, berbau manis atau berbau segar. Ini juga akan mempengaruhi kenyamanan dari konsumen dalam berbelanja di toko kita. Gitu kira-kira. Nah, ini kalau kita lihat sekali lagi dari konsep toko konvensional atau toko yang ada fisiknya. Nah, selanjutnya saya juga membawa kalian untuk melihat bagaimana citra toko yang online atau bisa dikatakan toko di marketplace online. Ya, nah, nanti kita juga akan bahas tentang atmosfer toko yang ada di marketplace online. Nah, yang seperti apa? Nah, biasanya nih kalau toko-toko online atau marketplace online ini lebih menitik beratkan atau menekankan kepada commercial activity. Commercial effectivity. Jadi benar-benar menekankan pada iklan yang berdampak. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk menggugah minat konsumen, kemudian meyakinkan konsumen untuk datang
ke website kita atau ke aplikasi yang kita buat secara online, dan akhirnya memberikan respon tindakan untuk pembelian suatu barang atau pengambilan keputusan untuk membeli, gitu ya. Nah, hal ini didapatkan ya, baik itu meningkatkan minat, kemudian meyakinkan konsumen serta memastikan tindakan membeli. Ini benar-benar dilihat dari dampak dari iklan yang kita tampilkan di toko online kita atau di marketplace online. Sehingga apa? Sehingga konsumen nantinya bisa mendapatkan produk yang kita tawarkan dengan melihat website ataupun aplikasi yang kita miliki, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih kalau kita bicara tentang atmosfer toko online? Nah, ini sangat berbeda sekali dengan toko fisik atau toko konvensional. Toko online harus memiliki atmosfer yang kuat dengan audio dan juga visualization. Ya. Nah, audio dan visual ini harus memiliki 3 komponen, yaitu ketika kita di dalam website, pastikan kita memiliki desain yang unik, kemudian juga kreatif, dan harus user friendly. Kita tahu kalau kita masuk ke marketplace online kemudian tidak user friendly, itu kita dengan mudah, udah nggak mau deh pakai marketplace ini, gitu ya. Atau nggak mau lah pakai toko online ini, ribet, ya kan, susah banget, mau bayar harus klik sana, klik sini, klik sini, klik sini. Akhirnya terlalu panjang prosedurnya. Atau juga menu-menu yang terlalu banyak sehingga tidak user friendly. Nah, ini juga akan mengakibatkan keyakinan customer ini menjadi kurang ya ketika kita ingin membeli suatu barang. Nah, sesuatu yang pasti adalah kita harus benar-benar kreatif dan menjadi unik ya. Kalau kreatif dan unik ini biasanya akan diingat dan orang akan kembali lagi ke toko kita ketika toko kita memiliki atmosfer yang kuat. Nah, ini tadi perbedaan antara toko konvensional dengan toko online. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali ya. Kalau memang toko konvensional tuh memang bermodalkan fisik ya. Tetapi kalau toko online ini bermodalkan desain website yang kuat atau desain aplikasi yang kuat dengan user friendly pastinya. Gitu kira-kira. Nah, ini tadi citra toko baik secara konvensional maupun online ya, dan juga berisi tentang atmosfer yang ada di dalam toko tersebut. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang citra toko ya. Nah, bagaimana kalau dengan environment? Nah, di dalam lingkungan toko, ya kalau kita bicara lingkungan toko konvensional ya atau fisik, ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Ya. Pertama, kalau di dalam store image ya atau citra toko ini ada external impression dan juga internal impression. Nah, external impression itu didapatkan dari customer ya, kemudian didapatkan dari suppliers ya, atau juga para stakeholders dalam memberikan penilaian toko kita. Nah, kemudian selain itu juga ada internal impressions.
di mana kita mendapatkan internal impression atau mendapatkan masukan dari staff-staff yang bekerja di toko kita, atau juga em, eh, para pemegang atau para pemangku kepentingan di dalam toko kita, ya, baik itu direktur ya atau manajer yang memberikan masukan-masukan untuk perbaikan-perbaikan atau pengembangan-pengembangan toko yang kita miliki. Ya, ini kalau kita bicara tentang citra toko. Kemudian di toko konvensional, atmosfer toko ini harus benar-benar menyajikan pemandangan yang menyenangkan bagi konsumen. Kemudian juga memberikan sentuhan lagu-lagu atau back sound yang lembut gitu ya, atau juga yang bisa encourage minat dari konsumen. Kemudian juga mungkin ada aroma-aroma buku yang kuat, atau juga ada aroma-aroma tertentu di dalam toko kita yang membuat gairah ini naik, sehingga nanti si konsumen ini ingin makan, atau ingin, kalau di kafe ingin makan, ingin minum dan seterusnya, atau bau kopi yang sangat wangi itu yang membuat kita ingin minum kopi dari kafe tersebut gitu ya. Misalnya kalau kita lagi nongkrong di kafe. Nah, kemudian juga sentuhan-sentuhan juga seperti kursi yang lembut, sofa yang nyaman, kemudian juga meja yang ya tidak terlalu tinggi ya sehingga mudah dijangkau. Ini juga membuat konsumen menyukai atmosfer yang seperti ini. Dan lanjutnya adalah taste, ya. Taste dari konsumen tidak terganggu karena biasanya kita menyajikan taste dari sesuatu yang diinginkan oleh konsumen, atau sesuatu yang banyak sekali diinginkan oleh konsumen, yang ingin konsumen dapatkan ketika datang ke toko kita. Nah, kita memberikan taste itu. Nah, itu kalau dari atmosfernya. Kemudian store teatriknya bagaimana? Atau kita lihat desain dari toko kita itu bagaimana? Ya, tema dekorasinya apa? Wah, ini apakah dekorasi gaya Skandinavian, ya, atau dekorasi gaya Amerika, atau gaya Eropa, atau gaya Asia, ya. Nah, tema-tema ini yang kita tentukan. Ya, kita harus lihat sebetulnya konsumen itu menyukai tema-tema yang seperti apa, atau industrial. Ya. Wah, ini banyak sekali nih ya tema-temanya. Nah, kemudian juga selain itu event-event dari toko yang kita miliki. Kita mau bikin event apa nih? Nah, jangan sampai kita tidak memiliki event untuk menarik pelanggan kita datang ke toko kita. Saya ingat sekali ada toko distro di Jakarta ini memiliki event musik yang besar yang setiap tahun diselenggarakan di Gelora Bung Karno, ya, di Parkir Timur tepatnya. Wah, ini toko distro ini sangat ini ya, kalau menurut saya sangat punya ide-ide yang sangat kreatif, karena toko distro atau toko baju ini menyelenggarakan panggung kesenian, sehingga terkadang kita sebagai
konsumen ini ingin melihat pertunjukan yang kita datang ke toko itu bukan hanya ingin membeli bajunya, tetapi ingin melihat pertunjukan dari band-band yang menjadi pujaan kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga si toko tadi bisa menjual produknya dengan mengendorse band-band tertentu dan membuat panggung-panggung bagi band-band itu untuk konser. Nah, hal ini menjadi menarik dan kreatif sekali. Ya, menurut saya itu adalah hal yang terunik yang pernah saya datangi pada waktu itu di Gelora Bung Karno di Parkir Timur. Mungkin sekarang udah nggak ada kali ya, karena udah dibersihin dan sudah dipugar Gelora Bung Karno. Tetapi ya itu tadi adalah pengalaman yang bisa saya share ke Anda sekalian. Nah, ini kalau kita bicara tentang store environment konvensional atau fisik, ya, ada tokonya gitu. Nah, bagaimana dengan store environment yang online? Nah, kalau online ini agak beda ya. Bedanya apa? Bedanya kita nggak bisa lihat, nggak bisa sentuh produknya, tidak bisa melihat real produknya, ya. Tetapi bagaimana kita bisa melihat apa namanya atau meyakini toko online kita ini dengan menyajikan virtual design yang baik, baik itu secara grid, kemudian secara freeformnya dan juga secara racetrack-nya. Maka kalau virtual design-nya bagus, biasanya juga ya konsumen senang lah datang ke website kita atau ke aplikasi kita, gitu ya. Apalagi banyak kemudahan-kemudahan yang bisa didapat, gitu ya. Nah, virtual design-nya juga mungkin bisa menyajikan hal-hal yang modern seperti apa namanya perpindahan grid dari menu satu ke menu yang lain mungkin bisa transparan, fading-nya halus, ya, kemudian tidak terlalu berat ketika menggunakannya dengan gadget kita, gitu ya. Kira-kira inilah penjelasan tentang virtual design. Nah, kemudian virtual atmosphere-nya harus bagaimana? Nah, virtual atmosphere-nya ini pertama kita harus benar-benar memikirkan background-nya ini apa, warna apa yang paling apa namanya paling bisa apa namanya memberikan tampilan yang baik gitu ya, yang bisa kita terima di dalam gadget kita. Warna juga akan mempengaruhi tampilan dari aplikasi maupun website kita. Warna putih cenderung banyak sekali digunakan karena warna putih bisa memberikan kecerahan dan juga bisa membuat fokus dari tulisan ataupun juga dari gambar yang kita taruh di dalam website. Nah, lagi-lagi musik juga menjadi apa namanya tambahan untuk membuat nyaman, ya, untuk membuat sesuatu yang berbeda. Apalagi dengan musik kita juga bisa mengkomersilkan apa namanya musik, suatu musik itu di dalam toko kita mungkin ya. Nah, penggunaan font juga atau penggunaan huruf, jenis huruf ini juga mempengaruhi kemudahan dari si konsumen dalam mengakses toko kita. Jangan menggunakan ya
font-font yang sulit dibaca. Sebaiknya menggunakan font-font yang atau jenis huruf yang block tick ya, tidak terlalu banyak lengkung, kemudian yang bisa mudah dibaca, seperti kita ada beberapa jenis font ya, seperti Arial ini juga mudah dibaca, Helvetica juga itu juga mudah dibaca sehingga tidak menyulitkan konsumen ketika mengakses website kita. Jangan juga memilih jenis-jenis huruf dengan karakter-karakter yang terlalu dempet-dempet atau rapet-rapet. Ya, ini mengakibatkan nanti akan sulit dibaca, gitu kira-kira. Nah, yang selanjutnya adalah virtual theatrics. Nah, ini sangat menarik sekali nih ya. Ketika kita masuk ke dalam website, ya, biasanya ada animasi-animasi yang berseliweran gitu ya. Tidak hanya animasi di dalam menu, tetapi biasanya juga animasi-animasi yang ada di suatu iklan di website kita atau di aplikasi kita. Nah, ini juga membuat website kita menjadi menarik gitu ya. Nah, pilihan-pilihan foto-foto yang kita tampilkan sebagai informasi misalnya, ini juga harus ditampilkan secara menarik dengan kualitas HD ya sebaiknya. Dengan demikian kita memanjakan mata konsumen kita. Nah, walaupun konsumen kita belum membeli, tetapi kita sudah memberikan pelayanan, memberikan tampilan-tampilan yang tidak biasa, sehingga itu yang menjadi keunikan dari website kita atau aplikasi kita. Nah, selain itu juga sebaiknya website ataupun aplikasi yang dibikin atau di dalam toko kita ini harus bisa berinteraksi dengan kita atau dengan konsumen. Ya, saya beberapa kali masuk ke marketplace gitu ya. Ini banyak emoticons yang baru gitu ya, sehingga ketika kita ingin berbicara dengan admin di toko itu, ini kita bisa pakai emoticon. Ini juga interaktif ya. Kemudian juga tidak hanya emoticon, tetapi bisa juga ketika kita menggerakkan kursor atau pointers mouse kita, ini bisa berubah-berubah jadi bunga-bunga atau jadi dinosaurus atau apa. Nah, ini juga merupakan trik-trik virtual theatrics ya, theatrics dalam mengembangkan sisi interaktif antara si konsumen dengan website ataupun aplikasi yang kita miliki. Nah, selanjutnya adalah virtual sosial. Nah, ketika kita bicara tentang virtual sosial, maka kita harus lihat web counter kita bagaimana. Ya. Tampilan website kita tuh bagaimana? Apakah sudah cukup atau belum? Kemudian apakah bisa dibandingkan dengan pesaing kita? Apakah termasuk website kita ini termasuk website yang mudah digunakan atau yang jelimet atau yang bagaimana? Atau yang kita menggunakan website ini dengan banyak multifungsi sehingga kita dimudahkan dengan berbagai hal gitu ya. Nah, selain itu juga di dalam virtual sosial ya, kita biasa menemukan adanya kolom komen. Nah, kolom komen ini bisa dibuat untuk sebagai testimoni dari konsumen. Kita bisa memberikan testimoni ya, kita sebagai konsumen bisa memberikan testimoni tentang produk ataupun layanan-layanan yang diberikan oleh toko kita. Nah, kemudian jangan lupa juga kita harus lihat crowd-nya komunikasi sosial, ya khususnya di media sosial.
Jangan sampai komunikasi di media sosial kita atau di kolom komen kita ini terlalu penuh, sehingga membuat konsumen jadi malas membukanya karena sudah terlalu banyak. Nah, ini harus kita atur, harus kita kelola sehingga kita bisa menampilkan apa namanya komen-komen ataupun juga bisa complaining atau bisa juga memberikan apresiasi di dalam media sosial yang mendukung aplikasi ataupun website kita, gitu ya. Jangan juga terlalu padat ya. Itu kira-kira. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang toko itu sendiri bagaimana, kemudian mengimplementasikan toko konvensional dengan toko online itu bagaimana secara atmosfer maupun secara pencitraannya, maka yang perlu kita bicarakan lagi adalah strategi dari salurannya bagaimana, atau biasa disebut marketing channel ya, atau channel strategi. Ini sama saja. Nah, di dalam kondisi saat ini, in modern ways, bahwa channel strategi yang bisa dilakukan adalah yang paling efektif melalui online marketplace, atau seperti di awal tadi saya sampaikan, online marketplace ini ada dua di Indonesia yang terkenal, yaitu toko hijau dan toko orange. Selain itu juga apabila kita memiliki toko di dalam online marketplace, jangan lupa juga kalau bisa toko kita ini mudah dicari di search engine, ya, baik di Google, di Yahoo, di Bing, ini gampang sekali kita nyarinya. Ya, misalnya cari toko bintang, wah ini di Google udah nongol langsung toko bintang. Ya. Nah, ini kalau bisa search engine ini juga menjadi salah satu cara kita untuk mempopulerkan toko kita atau mempopulerkan produk ataupun jasa yang kita miliki. Ya. Kemudian selain itu ada melalui email marketing. Nah, ini tapi email marketing sudah agak kuno ya. Ini udah agak ditinggalkan gitu. Tapi masih juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah, kemudian ada konten marketing. Ya, ini konten marketing ini lebih ke media sosial ya, atau juga ke apa namanya iklan-iklan yang kita taruh di dalam website ataupun online marketplace kita gitu ya. Kontennya bisa berupa video ya. Kalau di online marketplace di Indonesia ini ada video-video ketika kita mau jual barang di online marketplace, kita bisa live menjual barang kita dengan menggunakan video streaming di dalam online marketplace itu. Kemarin sih saya lihat udah ada tuh di toko hijau ya. Saya nggak tahu lagi apakah di toko orange di toko orange sudah apa belum. Nah, konten marketing ini harus benar-benar dikonsepkan dengan baik supaya kita tidak salah nanti ketika kita live menjual barang, baik itu di online marketplace ataupun di website kita. Jangan sampai salah gitu ya. Nah, kemudian affiliate networks. Nah, affiliate networks ini harus kita, atau jaringan yang kita gunakan ini harus bisa berafiliasi. Ya, biasanya kalau kita punya toko di online marketplace, toko hijau misalnya ya. Nah, kita harus punya juga nih di toko orange gitu ya. Supaya apa? Supaya toko kita kedua-duanya ini aktif dan bisa menjangkau konsumen dengan karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya ada konsumen yang lebih senang toko hijau dibandingkan toko orange, maka kita harus punya
toko di online marketplace, toko hijau. Atau juga ada konsumen yang lebih suka di toko orange dibandingkan toko hijau, maka kita buka juga toko di toko orange, ya. Nah, di toko orange nih kita punya toko juga, sehingga kita punya beberapa toko yang kita bisa aktifkan secara online. Dan yang paling terpenting lagi, ada beberapa saluran marketing yang modern saat ini, yaitu menggunakan sosial media. Nah, sosial media ini apa saja, banyak sekali, ada Pinterest, ada Facebook, ada WhatsApp, ya, terus ada Instagram, ya, kemudian ada Snapchat dan lain-lain. Nah, ini sosial media ini bisa digunakan untuk memberikan informasi atau juga beriklan, ya, tanpa repot, gitu ya. Kalau website ini kita harus bikin dulu dan seterusnya. Kalau kita pakai Instagram, kita bisa langsung bikin Instagram Reels, ya kan? Begitu juga di WhatsApp, ya, WhatsApp itu juga kita bisa langsung bikin account bisnis, ya, maka nanti ada settingan otomisasi yang menggantikan kita sebagai admin menggunakan robot untuk menjawab beberapa pertanyaan standar, ya. Nah, ini kan sosial media ini berarti bisa digunakan untuk mendukung toko kita. Nah, hal ini perlu kita kembangkan lagi, bagaimana caranya kita dalam menjual produk kita di dalam suatu toko harus melihat sebetulnya toko yang seperti apa yang sekarang yang memungkinkan konsumen itu datang ke toko kita. Apalagi pandemi seperti ini, ya. Mungkin masih ada orang yang kurang berkenan ketika mau datang ke mall untuk datang ke toko. Tapi ada orang juga yang saya mendingan online aja deh ke tokonya. Saya nggak mau nggak mau datang ke mall karena terlalu banyak orang di mall misalnya. Nah, hal ini menjadi pilihan, bukan lagi kita menggunakan toko konvensional, tetapi kita bisa menggunakan kedua-duanya. Nah, apabila kita memiliki toko konvensional, kita juga bisa memiliki toko online-nya untuk mendukung profitability perusahaan kita atau toko kita. Nah, inilah tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai citra toko, ya, kemudian juga atmosfer seperti apa yang harus dimiliki dari toko kita. Kemudian yang terakhir adalah saluran strategi atau strategi saluran yang seperti apa yang saat ini bisa dilakukan adalah dengan menggunakan online marketplace, search engine, email marketing, content marketing, affiliate networks, dan juga sosial media yang pastinya menjadi kegemaran milenial dalam mencari suatu barang atau juga menjual barang. Well, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi kita kali ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa isi dari toko merupakan keunikan dan kreativitas dari pemiliknya. Sehingga walaupun kita memiliki toko konvensional atau toko berupa fisik, sebaiknya kita dapat mengoptimalkan lagi cara
marketing kita, bahwa dengan menggunakan toko online atau juga online marketplace ini, atau juga ada lagi website gitu ya, atau juga menggunakan aplikasi atau application base ini untuk mendukung pemasaran kita dan melihat apakah efektivitas dari toko online kita memiliki dampak terhadap perubahan perilaku konsumen yang tadinya secara konvensional tetapi sekarang sudah menjadi modern dengan cara pembelian secara online atau based on internet. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah ada di kelas saya dan sudah hadir di kelas saya. Maka saya ucapkan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom. Sampai jumpa.